ingsun laku nesta ngayawara kelawan mekak hawa kang dur angkara. Bagi para penggemar perkutut, khususnya penggemar perkutut lokal, jika memiliki perkutut dengan katuranggan yang langka dan unik merupakan suatu kebanggaan dan kepuasan tersendiri. Salah satu katuranggan perkutut yang cukup langka dan unik adalah kantong semar. Perkutut katuranggan kantong semar adalah salah satu jenis katuranggan perkutut lokal yang cukup langka dan banyak dicari para penggemar perkutut katuranggan, karena selain dari kelangkaan dan keunikannya, perkutut katuranggan kantong semar juga dinilai baik untuk dipelihara karena tuahnya dapat membawa pengaruh positif pada kehidupan pemiliknya. Perkutut katuranggan kantong semar memiliki ciri fisik yang sangat unik yang berbeda dari perkutut pada umumnya, yaitu pada bagian perutnya menonjol ke depan seolah-olah membentuk sebuah kantong di dalamnya. Dan jika kita mengenal lebih dalam tentang perkutut dengan katuranggan kantong semar, maka sebaiknya kita ketahui dulu apa makna yang terkandung dalam nama Semar. Seperti yang kita ketahui bersama, tokoh bernama Semar adalah salah satu tokoh dalam dunia pewayangan. Pada wayang golek, tokoh Semar digambarkan berkulit hitam, wajahnya putih, memiliki rambut yang dikuncung, yang berjumlah 99 helai. Jari tangannya mengepal, kecuali telunjuknya yang keluar mengacung. Ia tidak memakai baju, pinggangnya memakai kain berwarna hitam dan putih, membawa kantong selendang. Jika ia berjalan setiap 3 langkah, ia menengok ke kanan dan ke kiri, lalu menengok ke belakang. Gambaran sosok Semar ini memiliki makna yang mengajarkan bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya sebagai manusia sejati. Karena konotasi adalah makna ganda yang lahir dari pengalaman kultural dan personal, maka saya uraikan sesuai pengalaman personal. Semar berkulit hitam, menggambarkan manusia yang selalu berjuang. Ia tidak ingin mendapatkan untung tanpa usaha. Warna hitam juga berarti hakikat dari tanah atau bumi. Pada zaman dahulu, ilmu dibagi menjadi 4 tahap, yakni saepi geni atau api, saepi bayu atau angin, saepi banyu atau air, dan saepi bumi atau tanah. Pertama, saepi geni adalah gambaran manusia yang baru belajar ilmu, sifatnya panas. Ia tidak ingin mengalah, selalu menjajal ilmunya, dan ia ingin selalu ke atas seperti sifat api dan angkuh. Lalu saepi bayu atau angin adalah gambaran manusia yang ilmunya lebih tinggi lagi, sifatnya angin rata. Ia melihat semua manusia sama. Ia tidak membeda-bedakan yang tua, muda, anak-anak, miskin, kaya, pejabat dan rakyat, di matanya tetap sama sebagai manusia. Umur tua dan muda hanya raganya, kaya dan miskin hanya lahiriahnya, pejabat dan rakyat hanya statusnya di dunia yang fana. Hakikat, semua manusia sama di mata Tuhan, semuanya layak mendapat penghormatan dan kasih sayang tanpa dibeda-bedakan. Saepi banyu atau air, adalah gambaran manusia yang ilmunya lebih tinggi lagi, sifatnya air turun ke bawah. Ia selalu rendah hati, ia selalu sopan dan santun kepada siapapun. Ia tidak merasa dirinya lebih berilmu daripada yang lain. Ilmu bumi atau tanah, adalah gambaran manusia yang ilmu lahir dan batinnya sangat dalam, seperti tokoh Semar yang berkulit hitam, gambaran manusia yang sudah sampai pada ilmu bumi. Bumi sifatnya diam, bumi diinjak oleh banyak orang tetap diam, bumi tidak marah walau manusia merusaknya. Semua kekuatan api, air dan angin adanya di dalam bumi, tetapi ia memendamnya dan tidak menunjukkannya. Artinya tidak sombong, walau memiliki banyak ilmu dan kemampuan. Semua tumbuh-tumbuhan, tumbuh di bumi. Hewan dan manusia memakan hasil tanaman yang tumbuh di bumi. Artinya, manusia yang sudah mencapai ilmu bumi, ia mampu memberi manfaat kepada tumbuhan, hewan dan manusia. Kasih sayang dan cintanya dia persembahkan untuk alam beserta isinya. Maka demikianlah tokoh Semar yang berkulit hitam menjelaskan, ia adalah manusia yang mencapai ilmu bumi. Demikianlah tokoh Semar yang berkulit hitam menjelaskan, ia adalah manusia yang mencapai ilmu bumi. Wajahnya putih menggambarkan hati dan pikirannya yang bersih, yang tercermin di wajahnya. Untuk bisa membersihkan hati dan pikiran, diperlukan perjuangan lahir dan batin. Salah satunya adalah wudhu, atau mensucikan diri sebelum sholat, mensucikan diri lahir dan diri batin. Untuk menghilangkan kotoran yang menempel di tubuh, tentu saja akan lebih bersih dengan mandi daripada wudhu. Tetapi kenapa harus tetap memiliki wudhu? Karena wudhu itu berfungsi membersihkan batin. Saat selesai berwudu, pikiran harus bersih dari segala pikiran yang kotor, hati harus bersih dari segala penyakit hati, pandangan mata harus dijaga, pendengaran telinga harus dijaga, mulut tidak berbicara hal-hal yang tidak baik dan tangan tidak boleh menyentuh apa yang bukan haknya.
Manusia yang baik tidak terlepas dari wudhu, artinya setiap saat ia menjaga pandangannya, pendengarannya, perkataannya, hatinya, dan pikirannya. Maka dari wajahnya akan terpancar sinar kebaikan yang dilambangkan dengan warna putih pada wajah. Semar, rambutnya dikuncung, berjumlah 99 helai. Nama Tuhan dalam Islam juga ada 99. Artinya, 99 nama Tuhan harus diingat dan selalu dijadikan landasan berpikir sebelum bertindak, dilambangkan dengan 99 helai rambut semar yang ada di kepalanya. Begitu juga lubang yang ada di tubuh manusia berjumlah 9. 2 lubang mata, 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut dan 2 lubang lagi adalah lubang kemaluan dan dubur. 9 lubang yang ada pada tubuh manusia adalah kenikmatan dan anugerah yang tiada taraf. Tanpa lubang telinga misalkan, manusia tidak bisa mendengar. 9 lubang itu juga yang akan menjadi saksi apa yang telah manusia kerjakan semasa hidup. Matanya akan menjadi saksi untuk apa yang ia lihat, mulutnya akan menjadi saksi untuk apa yang ia ucapkan, telinganya akan menjadi saksi untuk apa yang ia dengarkan. Jadi, 99 helai rambut semar yang ada di kepala bagian depan mengisyaratkan bahwa segala tindakan harus dipikirkan dulu. Berpikir sebelum bertindak. Jari tangannya mengepal, kecuali jari telunjuknya yang mengacung. Satu jari telunjuk yang mengacung mengisyaratkan bahwa jalan dan tujuan hidupnya lurus menuju Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan hidupnya tidak untuk harta, tahta maupun wanita. Di dunia yang penuh tipu daya dan godaan, manusia terkadang lupa tujuan hidupnya untuk apa. Ada manusia yang terjebak dan habis umurnya untuk mengejar dan mengumpulkan harta. Ada manusia yang tujuan hidupnya untuk mendapatkan tahta tertinggi sebelum mati. Ada manusia yang masa hidupnya sebagian besar dihabiskan untuk bersenang-senang bersama wanita dan memuja berhala cantik, kemudian rela berbuat dosa dan keji. Itu sebabnya, jari telunjuk manusia harus selalu diacungkan sambil mengucapkan syahadat untuk mengingatkan tujuan hidup manusia yang sebenarnya, dan ini dilambangkan dengan jari telunjuk semar yang mengacung setiap saat. Tokoh Semar pada wayang golek tidak memakai baju, menggambarkan manusia yang sederhana dan tidak sombong dengan harta dunia. Baju atau pakaian manusia yang sebenarnya adalah kesucian, kehormatan dan kebaikan. Semar tidak memakai baju yang dibuat oleh tangan manusia, artinya Semar melepaskan segala sifat dari diri manusia, yakni sifat sombong, angkuh, amarah, iri, dengki, jail, keji, dan seterusnya. Manusia yang telah mengenal jati dirinya akan bersikap rendah hati, tidak sombong dan tidak merasa memiliki apa-apa, karena ia sadar semuanya adalah pemberian Tuhan. Manusia yang telah mengenal Tuhannya akan bersikap bijaksana karena ia mengetahui pasti bahwa dirinya tidak pintar dan tidak pantas berbuat tidak adil di hadapan Tuhannya. Ia sungguh mengetahui pasti kebesaran Tuhannya hingga ia takut dan merasa kecil di hadapan Tuhannya. Tokoh Semar berjalan setiap 3 langkah menengok ke kiri, ke kanan dan kemudian ke belakang. Artinya manusia harus peka pada lingkungan sekitarnya. Menengok ke kiri dan ke kanan adalah kepedulian manusia kepada lingkungan dan tetangganya. Apakah ada tetangga, teman dan saudara yang sedang kesulitan dan membutuhkan pertolongan? Dengan kepedulian antara manusia akan tercipta keharmonisan dan budaya saling membantu. Dari sikap peduli juga akan lahir kedamaian, kesejahteraan dan kemajuan. Setiap 3 langkah Semar menengok ke belakang. Artinya, langkah yang pertama adalah niat, langkah yang kedua adalah ucapan dan langkah yang ketiga adalah perbuatan. Semar menengok kembali setelah 3 langkah. Apakah niat, ucapan dan perbuatan dia telah benar? Apakah niat, ucapan dan perbuatan dia telah melukai manusia lain? Apakah niat, ucapan dan perbuatannya telah sama, tidak seperti pendusta dan manusia munafik yang niat dan ucapannya tidak sama? Segala sesuatu yang ia kerjakan dilihat kembali, jika meninggalkan kesalahan ia segera akan meminta maaf dan memohon ampun pada Tuhan. Itulah tokoh Semar merupakan gambaran manusia sejati yang telah mengenal jati dirinya dan telah mengenal Tuhannya. Wujud, gerak, dan sifatnya memiliki arti yang sangat dalam. Demikian sedikit penjelasan mengenai Semar. Dan konon katanya, jika kita memelihara perkutut Katuranggan Kantong Semar, maka kita akan disegani oleh masyarakat, akan diberi kelancaran dalam menjemput rizki yang Tuhan beri, akan terlihat lebih berwibawa, dan dihormati banyak orang. Lalu, apakah dengan kita memelihara perkutut Katuranggan Kantong Semar, secara pasti akan mendapat semua itu? Sebaiknya Anda berhati-hati dengan katuranggan-katuranggan yang berada di pasaran, karena perlu diingat bahwa katuranggan perkutut yang sebenarnya itu tidak bisa didapatkan dari pasar burung atau di Ombyokan sekalipun. Baik itu kantong Semar, Songgoratu, Udan Mas, ataupun katuranggan yang lainnya.